Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam budaya, salam rahayu, salam Om Swastiastu. Om Swastiastu untuk Anda semuanya. Semoga selalu dalam kemesraan Allah ya, untuk selalu bisa merasakan kenikmatan, kedamaian yang sempurna. Saya konteksnya sempurna. Sebelumnya mohon izin sama guru-guru, sama mursyid-mursyid, sama saudara-saudara yang di circle lain atau di jalan lain namun satu tujuan ya, yaitu di Dinu Tauhid, yang mana saya seperti memang diamanai atau dikerentekan, dikehendaki hati saya untuk menularkan atau membina, membimbing, bahasanya banyak banget, biar lebih halus dan Anda tidak terjebak dengan kata-kata atau tidak terpaku pada satu kata. Oh lokok latune ceblok rek. Saya mengatakan itu adalah suatu bimbingan, pencerahan, pengutaraan, pengungkapan, meluruskan, menyadarkan, gitu kan. Nanti konteksnya tergantung kondisi Anda di mana. Ini apa ya, ilmu atau pengetahuan atau wawasan, banyak juga bahasanya, tergantung posisinya nanti di mana. Yang benar-benar bisa dibuktikan dengan rasa ya, makanya mohon izin ya untuk menularkan ini. Dan kalau ada yang salah-salah kata atau ada yang kurang benar, ada yang keliru, mohon diluruskan. Atau ada ranah yang terlalu dalam atau terlalu tinggi, mohon untuk dibimbing, karena saya juga belum tahu batas-batasannya sampai mana harus bisa dibicarakan ke publik. Kalau dulu memang ilmu tua ini, ilmu rasa, macam-macam ilmu namanya ya. Ilmunya ilmu apa ya? Ilmu ikhlas, ilmu tulus, ilmu apa ya? Ilmu hakikat, ilmu makrifat, ilmu tasawuf, ilmu tuwek, ilmu batin, ilmu spiritual, ilmu rasa, ilmu kesadaran, ilmu sufi. Ini dulu memang ditutup rapat-rapat. Jadi memang orang-orang yang dipilih langsung sama Allah itu Masya Allah menjalani perjalanan hidupnya atau perjalanan lakunya atau perjalanan, orang bilang mungkin lebih kerennya atau lebih modern lah, perjalanan spiritualnya itu lebih apa ya, lebih tersiksa lah. Kalau bahasa orang awam itu tersiksa, padahal itu bukan suatu siksaan tapi bimbingan. Kalau setelah tahu masuk ke dalam ilmu Dinu Tauhid ini, caranya gimana ya? Baiat bos, baiat, dan Anda harus tahu siapa wujud Tuhan Anda, walaupun Tuhan Anda sendiri masih belum berkenan untuk menemui Anda, karena memang akan merencanakan pertemuan yang sakral, yang keramat, yang sangat istimewa, yang didambakan puncak dari kehidupan ini dengan waktu yang tepat. Itu ya Mas ya. Kapan? Ya sebelum mati, ketika hidup ini. Makanya saya ingin mengeluarkan pada Anda dan ingin mengkuatkan hati Anda dan meyakinkan, ayo kita segera masuk ke dalam ilmu Dinu Tauhid ini. Karena seawal ini, nah ini bahasa awal ini konteksnya nanti Anda harus bisa memilah-milah ya, kondisi Anda atau situasi Anda di mana, diposisikan seperti apa, atau apa ya, kadar penempatannya, tempatnya, tahapannya, wattnya Anda seberapa. Itu Anda harus bisa menempatkan kata-kata saya sendiri ya bos. Tadi mana ya?
Tadi sampai mana pas lupa. Ya intinya apa ya? Tadi kan konteks bahasa. Kayak pertemuan itu kapan waktu yang tepat. Walaupun belum ketemu, nah itu setidaknya Anda tahu dulu orangnya. Kalau contoh ya, ini perumpamaan, walaupun nggak bisa diperumpamakan, tapi kinayahnya atau perumpamaannya ini gambarannya. Kalau Anda sudah mengenal orangnya, bukan mengenal zatnya, bukan mengenal namanya, bukan mengira-ngira seperti apa, setidaknya Anda sudah tahu walaupun belum wusul. Itu aja sudah sangat merasakan kedamaian, sudah merasakan tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa kekhawatiran dosa masa lalu, dosa masa depan. Terus tidak ada ketakutan masa lalu dan masa depan. Itu ada di pikiran kita. Sudah di awal aja. Ini kan tadi bahasanya pembahasannya awal. Tak cari lagi persamaannya awal. Biar kita sama-sama belajar, Bos. Kan Anda harus tahu saya juga manusia, maksudnya gitu. Ketika masuk ke saya, itu harus kita itu merasa memang kita itu fana, kita itu tidak ada, kita itu bukan apa-apa. Itu yang tadi kan awal itu merintis, mulai mendalami, beranjak atau menginjak. Anda harus tahu posisi Anda di mana, atau bahasa yang paling cocok untuk Anda apa. Itu sudah sangat-sangat merasakan keindahan itu. Nanti sudah tidak ngaku-ngaku. Terus semua yang dijalankan ini adalah energi. Bahasanya energi Allah. Kalau Anda menyebutnya energi buat atau apalagi ya. Mungkin masih banyak bahasa-bahasa yang apa ya? Yang mungkin cocok untuk Anda dan lebih bisa Anda kelola di pikiran Anda dan hati Anda. Apa ya tadi ya? Ini sampai saya tulis, Bos, biar bahasa saya biar lebih gampang gitu ya. Tadi apa, Bos? Lupa. Fana. Situasi peradaban tentang kekuasaan. Ya seperti itulah. Makanya jangan terkunci ya dengan bahasa. Terus terang, makanya saya adalah orang biasa, saya bukan siapa-siapa. Contoh gini ya, untuk Anda yang masih mulai menginjak atau beranjak atau mengawali atau mulai mendalami, ya itu aja. Dan mulai terbuka pintu hatinya. Dulu saya juga pernah mungkin lebih dari Anda, dalam artian lebih angkuh, lebih mengaku-ngaku. Padahal saya sendiri pernah mengaji ke Gus Baha, itu bahasanya bahasa syariat tapi penuh dengan hakikat. Beliau itu memang sangat menggugah hati, jiwa atau rohani ini biar terus bermakrifat, terus punya tali langsung usul dan terus dibimbing langsung dengan Allah. Jadi Anda dengan saya bukan guru dan muridnya. Saya hanya penuntun, perantara, penular. Ketika nanti Anda sudah menemukan, Anda bisa jalan sendiri. Saya tidak mau mengaku-ngaku dan saya tidak dianggap guru. Itu mau kayaknya lebih nikmat. Jadi yang baru beranjak itu gini ya, Gus Baha sendiri bilang gini, Anda bayangkan ketika di era Kanjeng Nabi, umat Islam itu ditinggalkan Kanjeng Nabi, yang merawat umat Islam ini semua kan Allah. Ya baik-baik saja. Ketika era sahabat ditinggal Sayyidina Umar, Utsman, Abu Bakar, Ali, ya nggak ada masalah. Paham kan maksudnya? Terus tabiin ke bawah,
itu aja tidak ada masalah gitu loh. Maksudnya agama ini yang membimbing atau yang menjaga itu Allah. Makanya saya sebisa mungkin tidak mengaku-ngaku dan ngaji yang penuh hikmah dan penuh dengan hakikat itu memang ngajinya Gus Baha. Cuma nanti untuk ke yang lebih dalam atau yang lebih lebih mengerucut, lebih spesifik memang harus ke guru tauhid itu Mas. Itu yang membimbing sendiri nanti Anda Allah sendiri, bukan saya. Terus ya memang saya ditempatkan untuk menguatkan hati Anda, keyakinan Anda. Ayo masuklah. Tidak seseram yang Anda bayangkan. Karena di situ memang Anda masih punya ketakutan, masih punya ego, punya nafsu yang menggebu-gebu. Itu adalah selimut dinding. Bahasanya banyak tadi. Pilih lagi bahasanya ya bisa. Ini selimut dinding penghalang, penutup, tirai, sekat, tabir, bendungan, terbendung, terbentur, terganjal, terhambat, tertahan, macam-macam. Itu makanya bahasanya ini harus saya gunakan dan saya tulis. Terus intinya gitu. Walaupun Anda, kalau saya gengsi kan nggak mungkin bilang loh gini loh, ada tulisannya. Saya manusia, saya bukan apa ya, bukan bim salah bim bisa enggak, tapi semua ini memang karunia Allah lewat naruri, lewat alami, lewat jalur wasilah, lewat jalur metode. Walaupun metode itu pun yang membimbing Allah sendiri, tapi alhamdulillah untuk zaman sekarang enak bos, dibuka lebar dan penjelasannya sangat perinci. Dulu orang-orang dulu ya ada yang di penjara, diusir, ya seperti kanjeng Nabi Anda, kanjeng Nabi kita. Kalau kanjeng Nabi mengajarkan ilmu syariat, saya yakin tidak akan menjadi pertikaian yang sangat-sangat berarti atau sangat-sangat besar. Pasti akan sejajar, tidak ada pertikaian dan lebih membiarkan gitu. Makanya sekarang dibuka lebar, pasti Anda tahu maksudnya apa. Dan lagi ya baca, dulu saya juga gini, pernah sedikit menulari Mas. Saya itu tidak ada apa-apanya, saya bukan siapa-siapa ketika apa ya, kalau saya pun tidak ada di dunia ini pun nggak masalah gitu, karena ya memang semua yang mengatur Allah kok gitu loh. Terus ternyata orangnya tersinggung, aneh ya, tersinggung kenapa ya. Nah, ternyata di situ memang kadang memang kita terbelenggu nafsu, terhalang oleh nafsu, tertirai, tertutup, atau apa, terganjal, terhambat, tertahan, tersekat oleh nafsu. Itu memang gimana ya, saya juga memang nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa berpikir naluri nubuah alami dari hati, nggak bisa. Makanya sayang banget Anda banting tulang tiap hari minta maaf sama istri, sama anak. Saya nggak bisa dapat uang, saya kurang gini, kurang gimana, saya udah maksimal, nangis tiap hari, tapi yang Anda tangisi bukan tujuan Anda yang sebenarnya Anda diutus di dunia ini gitu lah bos. Terus pernah juga saya ya, dari pondok dulu sudah kelas 6 SD kalau nggak SMP ya, itu udah punya halusinasi yang saya beli pedang itu saya taruh di pondok, ketika saya pulang pun masih saya titipkan di pondok, sampai punya halusinasi itu ini adalah pedangnya Nabi Isa. Nanti ketika ada Dajjal harus saya bunuh, Dajjal yang di eksternal, di luar kita, padahal Dajjal sendiri ada di dalam dirimu, iblis sendiri ada di dalam dirimu, setan itu ada di dalam dirimu. Setan yang ada di luar ini hanyalah fata morgana, hanya semata-mata aja, hanya pengganggu pikiran Anda, atau tumpuk-tumpukan imajinasi Anda yang ada dalam pikiran Anda. Tapi yang sejatinya yang memang
dibina langsung, yang dibimbing langsung, yang dikehendaki langsung sama Allah itu bukan yang di depan kita ini, bukan yang kelihatan mata ini. Iblis itu, yang iblis atau setan atau siapapun yang adanya di dalam diri kita. Itu dulu saya sangat susah untuk mengurainya awal-awal. Kok di dalam diri? Karena kayak kinayah atau kiasan atau perumpamaannya, setan yang ada di luar ini adalah seperti setan yang orang gila atau gimana tuh katanya. Makanya pusingnya minta ampun. Setan yang paling bahaya tuh setan dalam dirimu, iblis dalam dirimu. Wah, itu pusing minta ampun juga. Sampai SMP dan mulai paham umur 36 tahun. Wah, itulah wa alam. Masya Allah, tabarakallah. Itulah kebesaran Tuhan, karunia Tuhan, kemesraan Tuhan kepada kita. Terima kasih banyak ya bos. Lanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.